Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Tahen Lustian dengan NPM 0211232263. Saya dari kelas 3G, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Di sini saya akan membawakan sebuah topik yang berjudul Kondisi Ekonomi Indonesia Pasca Pelantikan Presiden. Mengapa topik ini sangat penting? Karena seperti yang kita tahu, setiap pelantikan presiden baru, kepemimpinan negara yang baru, pasti membawa dampak ekonomi yang besar terhadap suatu negara. Contohnya terhadap Indonesia sekarang ini, di mana pelantikan Pak Presiden Prabowo Subianto memberikan dampak ekonomi yang luar biasa terhadap Indonesia. Selanjutnya, ada pendahuluan. Pelantikan presiden baru selalu membawa harapan dan tantangan bagi kondisi ekonomi negara. Kebijakan awal yang diambil pemerintahan baru diharapkan dapat meningkatkan stabilitas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing ekonomi. Dukungan dari sektor-sektor kunci, respon positif dari investor, dan prinsip partisipasi masyarakat akan sangat menentukan arah ekonomi di masa depan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang ekonomi pasca pelantikan presiden, kebijakan awal yang diambil, serta peluang yang muncul untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang pertama ada kebijakan ekonomi awal. Pak Prabowo Subianto membuat beberapa kebijakan baru dalam awal masa pemerintahannya, yang seperti prioritas ekonomi dalam infrastruktur dan investasi. Presiden Prabowo membuat prioritas ekonomi dengan menarik investor dari luar seperti Amerika dan China untuk meningkatkan infrastruktur negara, pembangunan energi, pelanjutan proyek IKN, dan lainnya. Lalu yang kedua ada kebijakan fiskal, langkah-langkah untuk menjaga defisit anggaran dan mengoptimalkan penerimaan pajak terhadap negara. Lalu selanjutnya ada pengembangan SDM. Seperti yang kita ketahui, Pak Presiden Prabowo pada pemerintahannya ingin membuat peningkatan SDM pada negara Indonesia dengan berbagai cara seperti memberi makan siang gratis pada pelajar dalam upaya untuk meningkatkan gizi rakyatnya. Lalu ada program peningkatan sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan dan pengembangan pusat pendidikan. Jadi Pak Prabowo pada masa pemerintahan ini, dia akan fokus terhadap pengembangan SDM yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, ada penurunan SDM, tingkat SDM yang menjadi problematik pada masa sekarang. Maka dari itu, Pak Prabowo berupaya untuk mengembangkan SDM Indonesia dengan sedini mungkin dari pemberian gizi dari anak SD, SMP, dan SMA. Lalu ada tantangan ekonomi yang dihadapi. Yang pertama ada inflasi dan biaya hidup. Tekanan inflasi akibat kondisi global dan dalam negeri. Pada tahun 2024, inflasi di Indonesia dipengaruhi oleh faktor global dan domestik. Ketidakpastian ekonomi global, termasuk kenaikan harga energi dan pangan, akibat ketegangan geopolitik, seperti adanya perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia, lalu ada Palestina dan Israel. Turut memberikan tekanan pada biaya hidup di dalam negeri, seperti yang dapat kita rasakan di sekitar kita dalam peningkatan harga barang pokok yang melonjak tinggi, dan keterbatasan kesediaan menjadi tantangan bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Lalu selanjutnya adalah pekerjaan. Tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan di tengah perubahan teknologi. Tantangan utama dalam masalah lapangan pekerjaan di era sekarang adalah persaingan terhadap teknologi yang berkembang sangat pesat, sehingga kita harus bisa bersaing di dalamnya. Terutama kita saat ini masuki era industri 4.0, yang dimana banyak pekerja semakin menipis karena peran manusia mulai digantikan oleh mesin. Maka dari itu, pemerintahan Prabowo harus bisa mencari solusi untuk permasalahan ini. Lalu selanjutnya ada proyek-proyek yang harus dilanjutkan. Setelah pergantian presiden, Presiden Prabowo harus melanjutkan proyek-proyek sebelumnya yang ditinggalkan oleh Presiden Joko Widodo. Presiden seperti pembangunan jalan tol yang di Trans Sumatera, proyek energi, dan mega proyek yaitu IKN. Untuk IKN, Presiden Prabowo harus bisa menarik investor dari berbagai negara, karena sebelumnya investor yang belum bisa menginvestasikan dana mereka untuk proyek tersebut karena adanya pemilu yang membuat para investor ragu untuk berinvestasi karena adanya ketidakpastian terhadap keadaan politik di Indonesia. Lalu yang terakhir ada daya saing global, meningkatnya daya saing produk lokal di pasar global. Poin selanjutnya ada respon pasar dan investor. Indeks pasar saham atau fluktuasi sebagai respon terhadap kebijakan baru Pak Prabowo. Indeks pasar saham di Indonesia menunjukkan fluktuasi sebagai respon terhadap kebijakan-kebijakan baru yang diproyeksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Investor melihat dinamika kabinet yang terbentuk termasuk potensi peran Ibu Sri Mulyani sebagai indikasi stabilitas ekonomi jangka panjang.
Lalu selanjutnya ada kepercayaan investor, pengaruh kebijakan pemerintah terhadap arus investasi langsung. Setelah beberapa waktu dilantik, Pak Presiden berhasil menarik banyak investasi dari Amerika dan China yang berkisar seperti investasi sebesar 157 triliun yang berasal dari negara China dan masih akan ada banyak lagi ke depannya. Lalu selanjutnya ada kondisi nilai tukar rupiah. Meskipun nilai tukar rupiah tetap fluktuasi dipengaruhi oleh ketidakpastian pasar global serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia, namun pemerintah memproyeksikan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.000 sampai Rp15.000 per dolar pada tahun 2025, dengan harapan perbaikan kondisi domestik dan masuknya investasi langsung dapat mendukung stabilitas ini. Baik, kita sudah masuk pada sesi terakhir, yaitu kesimpulan. Pemerintahan Pak Prabowo menghadapi berbagai permasalahan ekonomi yang kompleks, dengan tantangan dari faktor eksternal maupun internal. Meskipun ada prediksi untuk pertumbuhan ekonomi yang moderat, keberhasilan kebijakan fiskal dan stabilitas makroekonomi akan menjadi kunci utama untuk mencapainya, serta bagaimana semua program yang sudah direncanakan dapat dijalankan dengan baik demi masa depan perekonomian negara Indonesia. Saya berharap kebijakan-kebijakan yang akan diambil ke depannya oleh Pak Prabowo dapat meningkatkan stabilitas ekonomi di Indonesia dan meningkatkan perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.